Makanya saya juga bilang sama Pak Jaksa, kalau mau periksa di Indonesia kasih tahu saya bisa kasih tahu Pak. Banyak bisa ditangkapin Pak. Ya, makanya saya sampaikan, kami Dekom, kan kita awam kan. Kami heran kenapa ada minyak diekspor, kenapa ada minyak diimpor. Oke, silakan. Sama kayak Pak Jaksa juga gitu loh. Kami tentu menduga ini penyimpangan kan, makanya di situ kita panggil direksi. Oke. Dari direksi dipanggil, kami jadi paham. Oh ternyata ini tidak semua kilang bisa ngolah. Terus yang kedua, teman-teman di kilang ini menolak kiriman minyak mentah dari hulu. Karena ada pasir, ada air. Makanya kami dipanggil direksi semua. Oke, sekarang kita bikin aturan baru. Kalau barangnya jelek, walaupun ini barang sendiri, tolak. Oke. Karena kalian sudah dibagi di subholding. Tapi kalian tetap harus bisa produksi. Nah di sini kita sampaikan penyimpangan itu udah di-clearkan. Tapi penyimpangan mana yang jadi kita laporkan lagi, diperiksa audit? Soal editif. Kan di bawah B ada Pak. Ya, saya belum ke Nah, B. jadi itu yang saya sampaikan. Ya, Jadi, poin A dulu. nah, itu Pak. Oke, udah ya. Nah, ini kan kemudian saudara juga menerangkan satu istilah yang kemudian ketika ini terjadi impor, harga lebih tinggi. Sebentar ya, jangan jawab dulu sebelum saya selesai. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ada satu isu ya yang jadi perhatian khusus dari Dewan Komisaris ketika saudara menjabat itu? Nah ini kira-kira Pertamina atau yang direksi yang di Pertamina pada periode itu ada ketidakpatuhan nih dengan permen tadi yang diterangkan oleh rekan kami 42 ini yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang prioritas itu. Sampai ke situ nggak ada satu kesimpulan atau satu pemikiran ini jadi isu nih ketika ini terjadi terus menerus ini bisa menjadi satu frame bahwa Pertamina tidak patuh terhadap kebijakan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Ya tentu kami Dewan Komisaris ini kerjanya ya suuzon. Ya. Karena kami ditugaskan dibayar untuk mengawasi. Makanya ketika terjadi kami melihat dari luar, kok kenapa impor, kenapa ekspor? Makanya tadi saya jelaskan. Setelah tahu teknis kami paham. Tidak semua minyak mentah itu sama kualitas bisa terima dari kilang. Makanya di situ kami melihat ini bukan kesalahan direksi untuk impor dadakan dapat harga mahal. Toh BPKP tidak ada temuan pengadaannya menyimpang atau tidak dan masih untung. Lalu di situ kami mengusulkan sebuah ide, kenapa tidak membuat supplier hair stock supaya nggak usah tender terus menerus, taruh saja barang. Siapapun yang taruh barang di Indonesia kami beli, udah saya jelaskan tadi. Itu yang kami usulkan. Kami selalu bukan cuma curiga, panggil, periksa, lalu kami selalu memberikan usulan. Bisa tanyakan pada direksi yang saudara jadi tersangka. Saya ini udah termasuk orang paling cerewet, bukan cuma marah, tapi saya pasti kasih solusi. Marah ada solusi. Saya bukan sembarangan marah, tapi ada solusi. Karena mereka juga orang kan, bukan orang yang mau sembarangan gaji begitu besar kok. Ada tantim begitu besar kok. Masa nggak mau untung uang halal? Tapi kami selalu kasihkan solusi. Itu. Baik. Selama saudara menjabat ya, ada nggak satu bentuk ya pelanggaran atau penyimpangan yang kira-kira menurut saudara saksi sendiri paling berat di Pertamina itu? Paling berat sudah ketemu kasus LNG Pak. LNG. Terus yang lain? Kami laporkan. Yang lain nggak ada temuan Pak. Kalau LNG kan memang ada kerugian dilaporkan Pak. Ya, yang sampai kemudian rekomendasinya dipecat tadi istilah saudara ya. Ya kita kirim surat pada Menteri BUMN Pak. Oke baik. Ini saya ingin menanyakan aja ya penegasannya. Tadi masih di poin 10 huruf A ini keterangan saudara ini ada dua nama namanya Pak Joko Priyono dan Pak Masud Kamid. Dua-duanya mantan direksi pada anak perusahaan Pertamina Subholding ya. Satu KPI, satu PPN. Ini istilah saudara sebut di sini yang sudah dicopot nih. Ini ada persoalan nggak dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebagai mantan yang sudah dicopot nih. Ya. Ada masalah nggak dengan dua? Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya. Untuk mau perbaiki produksi kilang, termasuk perbaiki Patra Niaga. Makanya saya sangat senang dengan mereka. Semua yang saya arahkan dia kerjakan.
termasuk soal editif. Pak Mahfud ini lebih baik dipecat daripada dia tanda tangan kalau ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini adalah salah satu terbaik yang kita punya. Pak Joko ini, Copot ya istilahnya. ini orang Kilang asli dari Kilang. Ini orang menurut saya adalah orang yang terbaik pengetahuan tentang Kilang. Dia yang kasih tahu saya kelemahan Kilang, apa yang mau diperbaiki. Ketika dia dicopot, saya pun mau nangis, saya telepon dia. Dia bilang gini, Pak, udahlah Pak, saya di Jogja saja, kerja las saja Pak. Dia bilang. Saya pikir BUMN ini keterlaluan. Gitu. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau lakukan yang saya lakukan, dicopot. Ini orang terbaik Pak Joko itu. Makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor itu Jaksa? Ya. Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke, baik. Tolong, pengunjung. Bisa tertib, pengunjung, ini persidangan, ya. Ini bukan hiburan. Oke, Tolong. baik. Jangan bertepuk tangan. Gitu ya. Baik, silakan tulis. Ya, terima kasih Yang Mulia. Oke, tadi saya mencatat beberapa keterangan dari saksi juga bahwa kemudian sebetulnya kalau ada temuan BPK atau BPKP ya yang terjadi di selama pengelolaan di Pertamina maupun di holding, subholdingnya, itu kemudian disampaikan kepada direksi, betul ya? Semua masuk ke Semuanya? kami Pak, komisaris Pak. Itu yang menyampaikan direksi atau BPK? Atau Kalau ada BPKP? temuan yang rahasia pun dari KPK pun dia bisa kirim pada kami Pak. Oke, Kami sering hubungan dengan KPK Pak, Ya. dalam rangka pengawasan ini Pak. baik. Kalau yang terkait dengan proses pengadaan, saudara pernah terima nggak ada satu persoalan yang kemudian menjadi temuan BPK ya di sistem pengadaan di Pertamina? Ada, saudara pernah mendapatkan informasi? Kami tidak Selama pernah periode dapat, saudara, ya? tidak ada Pak. Ya? Di masa saya tidak ada. Terkait dengan pengadaan yang kemudian memenangkan salah satu demut yang sebetulnya tidak masuk daftar seleksi? Jadi temuan BPK, saudara Nah ada itu informasi kami atau tidak tahu Pak, karena Tidak tahu, semua ya? pengangkatan langsung oleh Menteri BUMN Pak. Oke. Tinggal surat, bahkan kami dicopot pun, kami dilantik pun kita tidak pernah diajak negosiasi. Baik, tapi saudara nggak tahu Kita nggak tahu Pak. informasi mengenai ada temuan BPK? Mungkin itu saya jelaskan situasi Ya, di dalam Pak oke. ya. Saya pernah waktu baru jadi komut, tiba-tiba ada direktur yang dicopot dari holding. Saya marah di dalam rapat. Ini apa-apaan, kok komut nggak tahu ada direktur diganti dari menteri. Lalu ada bagian Kolsek, siapa tuh saya Kolsek itu, corporate secretary, dia angkat tangan. Mohon maaf Pak Komut, Pak Komut itu nggak berhak untuk menentukan direksi mana diganti mana enggak. Itu haknya Menteri BUMN. Saya waktu itu mau saya lempar pakai botol air minum udah. Dia gituin saya. Tapi saat saya jalanin saya memahami sistem kita memang begitu kayaknya. Makanya saya terus lapor pada presiden 1 tahun 2 tahun tidak ada reaksi. Makanya tahun ketiga saya sudah putuskan. Sebetulnya awal tahun kalau saya mau ngomong, almarhum Pak Kuntoro Mangkusubroto, dia teman baik bapak saya, dia sudah nasihatin saya, dia datang ke Pertamina sama Pak Eri. Pak Suki, kamu percaya sama saya, nggak ada guna di sini, mending berhenti. Makanya saya berhenti dari komut di PLN katanya, karena semua ada di Menteri BUMN. Tapi saya bilang, Pak, saya mau coba, minimal saya mau perbaiki dari dalam, sampai bisa berhasil membangun cost optimalisasi. Beliau bilang, ya silakan coba. Nah, sampai beliau meninggal, kemudian ya saya udah coba, udah mentok di sini, udah capai harga tertinggi, saya berhenti. Karena nggak ada lagi orang yang boleh melanggar peraturan yang saya bikin. Kalau mau diperiksa bisa. Untung paling tinggi kok 4,7 miliar dolar. Kenapa nggak mau contoh? Sederhana sebetulnya kalau mau tangkap orang main, saya bilang. Makanya saya bilang saya lapor ke jaksa. Saya punya rapat, saya kasih pada jaksa. Silakan Bapak periksa semua notulen rapat. Tinggal ditanya kenapa tidak ikutin saran dari Dekom. Itu jauh lebih penting buat saya. Oke, baik. Berikutnya, apakah saudara juga pernah mendapatkan informasi atau laporan ya, temuan dari BPK misalnya terkait dengan kegiatan pengelolaan di hilir, misalnya penjualan BBM misalnya, yang kemudian
Pertamina atau subholding kemudian menjual Pertamina, menjual BBM yang di bawah bottom price yang telah ditetapkan. Ada informasi seperti itu, Itu saudara? operasional kita tidak bisa campurin, Pak ya. Ya. Dan kalau saya mau jelaskan, di dalam Patria Niaga itu kami sengaja naruh komisaris itu anggota BPKP aktif dan jenderal polisi lulusan terbaik yang pensiunan duduk di sana jadi komisaris. Jadi selama ini mereka tidak pernah melaporkan pada kami ada penyimpangan. Nah, soal kalau dibilang ada temuan dagang lebih murah, lebih mahal, dalam perdagangan minyak itu sangat wajar, Pak, karena mereka bidding, Pak. Kita melawan AKR, melawan yang lain. Jadi untuk kontrak jangka panjang itu kadang-kadang direksi bisa memberikan harga yang karena panjang. Nah itu kita nggak campur, Pak. Itu operasional sama Ya. sekali. Pertanyaan saya adalah, apakah pernah saudara dapat informasi temuan BPK misalnya? Tidak, Apakah karena orang 2024, BPKP-nya, ya, orang BPKP-nya jadi komisaris nggak pernah laporkan, Pak. nggak pernah ya? BPK ini BPK misalnya, ada nggak? Kita nggak pernah, Pak. Nggak pernah Karena pasti lapor pada kami, Pak. Kalau Oke, baik. Berikutnya, tadi juga saudara menerangkan kemudian pernah mengusulkan satu sistem pengadaan yang efisien yang baru ya. Ya. Tapi kemudian apakah kemudian ditindaklanjuti, di apa namanya, dikabulkan misalnya. Tapi kemudian ini pernah saudara mengusulkan. Ada masalah apa dengan sistem pengadaan sebelumnya? pengadaan sebelumnya itu membuat Indonesia tidak punya cadangan lebih dari 30 hari. Karena kalau mau sampai 30 hari berapa hari, mau berapa miliar dolar. Sebetulnya dalam undang-undang migas itu menjadi tugas pemerintah. Tapi karena pemerintah merasa Pertamina adalah BUMN, padahal dalam undang-undang migas Pertamina ini diperlakukan seperti swasta sebetulnya. Tapi karena pemegang saham adalah pemerintah, Pertamina ditugaskan, lu rugilah kira-kira gitu. Kamu nombok, kamu mesti nombok demi supaya negara ini aman secara minyak. Jadi secara prinsip, makanya kami usulkan, kenapa tidak mau supplier Herstock dengan e-katalog RKPP. Saya bawa tim Pertamina ketemu kepala RKPP ada 3 kali. RKPP juga saya undang datang ke Pertamina. Saya ingin RKPP itu ada satu halaman khusus untuk pengadaan Pertamina. Seperti yang saya punya waktu saya di Jakarta. Jakarta menjadi provinsi pertama yang punya halaman khusus pengadaan. Makanya saya bisa hemat uang begitu banyak di Jakarta. Tapi apa yang terjadi ketika saya tidak jadi gubernur lagi? Semua diubah. Ada nggak BPKP mengatakan itu temuan? Cuma kelebihan bayar, Pak. Makanya saya juga bilang sama Pak Jaksa, kalau mau periksa di Indonesia kasih tahu saya bisa kasih tahu, Pak. Banyak bisa ditangkapin, Pak. Kalau Bapak Ya. mau, Pak. Itu aja, Pak. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari saya ya, mungkin kawan kami bisa menambahkan. Dewan Komisaris itu juga mengawasi soal etika perilaku personal dari direksi maupun Betul. betul ya, Betul. termasuk itu ya. Ya. Bagi komisaris di periode saudara, kalau pertemuan-pertemuan yang kaitannya dengan goal bersama antara direksi misalnya dengan pihak-pihak lain yang punya kepentingan sebetulnya dengan proses pengadaan, itu bagaimana menurut direksi Dewan Komisaris? Ini soal pribadi ya. Saya dulu paling benci main golf, Pak. Oke, silakan. Saya melarang semua orang Pemda tidak boleh main golf karena kita kerja terlalu banyak. Tapi ketika saya masuk ke Pertamina, saya baru menyadari semua orang minyak dari Amerika, Chevron, Exxon ngajak main golf terus. Saya kan malu, Pak, nggak bisa mukul, Pak. Saya terpaksa pergi sekolah golf supaya bisa menemani mereka. Karena misalnya saya nego dengan Exxon, saya mau minta bagian saham. Itu ternyata negosiasi di lapangan golf itu jauh lebih murah daripada naik klub. Saya kira golf adalah tempat negosiasi paling sehat, paling murah. Jemur jalan murah. Dan bayarin anggota main itu sangat murah. Makanya saya belajar golf, saya menjamu orang-orang Exxon untuk main golf. Saya sampai ke Chevron diajak main golf, minimal saya tidak main 138 lah kira-kira gitu loh. Main 100 masih oke. Nah itu biasa, Pak. Dan makan kami di dalam lapangan golf itu suka isi-isian juga, Pak. Apresiasi, Pak.
Apresiasi Pak, bukan judi Pak itu Pak. Jadi ini sesuatu yang di lapangan golf Bapak bisa cari. Yang mungkin agak bahaya, saya masih ingat nasihat Pak Rifa pada saya. Dia ngomong begini, istri saya cuma pesan begini Pak, kalau main golf. Apa? Jangan lihat mata kiri ya katanya ya. Nanti bahaya katanya. Itu aja Pak kita joknya Pak yang bahaya Pak. Cukup dari kami yang mulia. Cukup ya, tidak ditambahkan lagi ya. Silakan dari penasihat hukum Pak Rifa, Pak Maya, dan Pak Edward Cornel. Silakan. Yang sudah ditanyakan tidak perlu ditanyakan lagi. Terima kasih Bapak Ketua, izin. Saya mewakili, ini ada beberapa terdakwa, mewakili Pak Rifa tadi yang barusan disebut soal golf, Maya Kusmaya dan Edward Cornel. Nah, yang lain kan ada timnya. Jadi pertanyaan saya yang berhubungan dengan mereka bertiga, tapi bisa juga relevan dengan yang lain. Kami sudah mencatat tadi apa yang disampaikan oleh saksi dengan baik ya. Tapi ada penegasan-penegasan yang ingin kami sampaikan dalam rangka pembelaan ketiga terdakwa ini. Tadi menyebutnya anak muda. Betul memang masih muda ya dibandingkan Pak Ahok ya? Gini Pak, di Pertamina itu kalau mau sampai posisi senior vice president, dulu sebelum saya masuk minimal kerja 20 tahunan. Maka itu yang kami rombak. Di situ ada hasilnya anak-anak muda, maksud saya umur 30-an, 40-an ini, dulu bisa 50-an baru bisa posisi. Akhirnya mereka bisa duduk di posisi senior vice president waktu muda. Yang penting mau menuruti saran kami, mau menjalankan RKAP dengan baik, maka jadi promosi. Ya sempat dulu direksi SDM yang lama protes Pak. Makanya saya katakan anak muda, saya udah 60 tahun Pak. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.